Hari ini saya teringat terhadap Panji Gumilang, yang dimana ketika kemarin, dulu ya, bukan kemarin ya, dulu itu, sudah lebih 1 tahun yang lalu. Kita membahas Panji Gumilang, sampai Panji Gumilang itu masuk ke penjara, terkait dengan penistaan agama dan lain sebagainya. Kita membongkar beberapa fakta bobroknya Ponpes Al Zaitun, sampai-sampai Heri Pras dilaporkan kurang lebih 200 wali santri. Kurang lebih ya, 200 atau 100, lupa dah saya. Ada sekitar ratusan wali santri dari Al Zaitun melaporkan Heri Pras terkait dengan berita bohong. Heri Pras diancam UU ITE yang dimana menyebarkan berita palsu, berita bohong tentang Al Zaitun yang katanya, bukan kata saya, tapi kata Mas Ken Setiawan, yang dimana beliau podcast dengan saya menjelaskan bahwa di Al Zaitun itu dosa zina bisa ditebus dengan uang sebesar 2 juta rupiah. Nah, dan ini ramai teman-teman, ya ramai sampai-sampai saya dilaporkan. Tapi yang masuk penjara siapa? Ya Panji Gumilangnya. Dan saya tidak mau masuk ke Panji Gumilang karena saya teringat kepada Panji Gumilang yang dimana ketika waktu itu kita membahasnya habis-habisan, santri-santrinya muncul ke permukaan yang masih bocil-bocil cilik. Aduh ya Allah, cara ngomongnya saja seperti bocil. Meskipun sudah ada yang agak dewasa, tapi cara bicaranya seperti tak tahu apa-apa. Presiden katanya, presiden santri atau apalah begitu. Dia mengemukakan bahwa mendapatkan pendidikan di Al Zaitun itu istimewa, ya. Jadi jangan main memfitnah katanya. Dan sekarang juga sama dengan Miftah. Santrinya muncul juga ke permukaan. Dan perempuan juga. Coba kita dengarkan. Seperti apa kira-kira pembelaan dari santrinya kepada Miftah. Selain dari aliansi santri yang kemarin demo-demo gak jelas itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring-miring ya teman. Miring-miring dia. Ya namanya bocil ya. Ingin mencoba membela gurunya. Ya seperti ini, miring-miring. Wabarakatuh. Aku santri Ora Aji. Ora Aji ya teman-teman. Aku izin menanggapi terkait berita yang viral tentang pengasuh pondok pesantren kita, yakni Abah Miftah. Abah Miftah ya, Abah Suntoloyo. Ya, tentang penjual es yang dikatain goblok. Nah, ya masalahnya bukan cuma di bakul es teh, tapi banyak ya dek ya. Kita tahu sendiri bahwa Abah Miftah itu kan latar belakang cara beliau ceramah, karakteristiknya itu kan emang kayak sarkas gitu ya agak. Oh iya, karakteristiknya Abah itu ya, Abah ya, saya panggil Abah juga sudah. Karakteristik Abah itu ketika berceramah, dia itu memang seperti ini. Perkataannya itu sering menghina orang. Kalau bukan ngeres, semi-semi cabul ya dek ya. Jadi biar adek itu paham, beliau itu bukan ulama ya dek. Jadi meskipun dia pengasuh ya nggak tahu sudah. Lanjut dulu. Kasar gitu kata-kata. Kasar, bukan cuma kasar, kotor, jorok, busuk, Sontoloyo. Nah, terus sebenarnya kalau masalah borong-memborong ya, tanpa disorot media kayak setelah selesai acara rutinan Ahad Pahing itu sering banget tukang-tukang es itu ngumpul di depan dalam dan untuk diborong dagangannya sama beliau. Tapi memang jarang di-shoot karena memang setelah acara gitu kan. Nah, mungkin itu yang viral itu kan dipotong dan diedit ya. Coba enggak, kemarin Pak Sun Haji itu pulang hanya laku 7 katanya. Laku 7 gelas atau bagaimana itu. Dan sampai di rumah ada yang mendatangi dia. Cuman yang bermasalah bukan cuma terletak pada borong-memborongnya atau hinaan itu no. Tapi beberapa rekam jejak digital dia yang bobrok dan Sontoloyo. Bagaimana mungkin ada seorang ulama yang dikatakan ulama? Seharusnya dia itu mengajari bagaimana adab akhlak. Ya mungkin kalau tidak seperti ini ya tidak akan viral. Ya Miftah ini kalau tidak menggunakan cara seperti ini tidak akan viral. Bermodal masuk-masuk ke klub malam, katanya dai lonte, terus juga berkata-kata jorok, berkata kasar, berkata semi-semi mesum, berkata olok-olokan, hinaan, Sontoloyo, penghinaan, berkedok candaan. Ini sudah paket komplit ya dek ya. Tapi adek cuma membahas tentang bakul ST yang satu itu. Karakter. Ya memang karakternya seperti itu. Dilihat sendiri di YouTube-nya Abah Miftah bahwa iya, tahu. Di YouTube Gus Miftah di mana di situ. Nah, jadi sebenarnya di hadapan pembenci. Sekeras apapun kita berusaha mengatakan bahwa diri kita baik, ya tetap di hadapan mereka kita nggak bakal baik. Iya. Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, coba deh dilihat lagi sisi baik dari iya, coba dilihat lagi. Coba kalian yang belum tahu Miftah,
Lihat lagi sisi-sisi yang lain Miftah. Akan keluar lagi, teman. Akan nampak. Sisi baiknya ada, tapi sisi mesumnya juga ada. Sisi semi cabulnya juga ada. Semi penghinaan, berkedok, candaan juga ada. Ya semi. Pokoknya kalau kalian semakin menyimak Miftah, semakin terlihat jelas bobroknya. Ya. Jadi adik, kalau ingin ngajak umat itu, bukan mengajak umat semakin menyimak Miftah. Jangan. Nanti semakin kelihatan sontoloyonya. Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini, berkata-kata yang semi-semi cabul kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi kecabulan. Iya. Tuh, bagus ya katanya. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disane iya. Tuh. Apa meneh disane iya. Normalisasi dan akhirnya orang mencontoh. Ini kan contoh kepada anak muda. Kenapa Miftah dihayalkan? Dan dia usianya masih relatif muda, masih 40-an, menjadi contoh dari orang-orang jamaahnya juga banyak yang berusia 20-an, 30-an. Itu kan menjadi contoh untuk bagaimana tumbuh dan cara berkata-kata dari masyarakat kita. Duduk gemetar. Kok gemetar apane ati ini goblok? Mosok yo titik-titik lho. Tuh, ini pasti yang akan dicap dulu sama orang-orang di luar Islam. Ya Islamnya kok seperti ini, ulama-ulamanya kok seperti ini gitu. Ya kalau mentalnya seperti Miftah ya akan terus menganggap agama ini sebagai dagelan, sontoloyoan, ya lucu-lucuan saja. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Islam, kita akan berkiblat kepada Rasulullah SAW. Kalau ceramah-ceramah yang isinya seperti ini, ngeres mesum semi cabul, apakah ini sesuatu yang dapat membuat Islam itu marwahnya akan lebih mulia, akan menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umat untuk menyampaikan Islam, berdakwah. Kan kewajiban dakwah ini. Tapi kalau cara dakwahnya seperti ini ya nggak tahu saya keimanan apa yang akan orang dapatkan ketika nonton ceramah-ceramah model seperti ini. Ya, miris. Tidak ada larangan tertawa. Tapi ketika tertawa berlebihan, apalagi tertawa yang mengarah pada hal-hal jorok, hal-hal mesum, hal-hal ngeres, maka itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak meningkatkan keimanan, tidak meningkatkan ketakwaan. Ya, kita lihat saja sendiri. Pokoknya sukanya metal. Melu tahlilan. Oke. Orang kok metal yang kedua, memenya gatal lah. Tuh. Ketawa. Memang untuk ketawaan teman-teman, pelawak. Bukan ulama ini ya, tapi pelawak. Buat kalian-kalian yang belum tahu, coba deh dilihat lagi sisi baik dan iya, coba dilihat banget. lagi. Coba kalian yang belum tahu Miftah, lihat lagi sisi-sisi yang lain Miftah. Akan keluar lagi, teman. Akan nampak. Sisi baiknya ada, tapi sisi mesumnya juga ada. Sisi semi cabulnya juga ada. Semi penghinaan, berkedok, candaan juga ada. Jadi adik, kalau ingin ngajak umat itu, bukan mengajak umat semakin menyimak Miftah. Jangan. Nanti semakin kelihatan sontoloyonya. Ajak umat untuk memaafkan. Ajak Miftah juga adik-adik ya, untuk berhenti berkata seperti itu. Begitu? Ya Allah. Dan ini bukan satu-satunya teman-teman. Adik mungil ini bukan cuma satu-satunya yang membela Miftah. Kita akan bahas video-video yang lain yang membela Miftah Sontoloyo ya di video berikutnya.